Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya. Dalam menjalankan tugas jabatan. Akan menjunjung tinggi etika jabatan. Tegak sampai hari nanti. Bukan karena kuat dan hebatku. Dan jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Presiden Prabowo resmi mengganti 5 menteri dan menambah 1 kementerian baru, Kementerian Haji dan Umroh. Biasanya kalau dengar kata reshuffle, publik opini itu langsung mengarah tuh. Wah, ada masalah nih, ada kinerja yang jeblok nih, atau ada deal politik baru. Oke, reshuffle itu hak prerogatif presiden. Tapi pertanyaannya, apakah reshuffle ini beneran buat rakyat? Atau sekedar bongkar pasang kursi kekuasaan? Kita cek now bareng-bareng. Beredar info di kalangan wartawan, Sri Mulyani ini diduga kecewa dengan penjarahan yang terjadi di rumahnya. Sebelum penjarahan, informasi rencana adanya masa yang akan datang itu sudah sampai ke telinga Sri Mulyani. Saat itu Sri Mulyani langsung minta bantuan penjagaan aparat. Tapi sayangnya, penjarahan tetap terjadi. Nah, apakah ini menjadi titik kekecewaan Sri Mulyani? Sampai saat ini masih tanda tanya. Apakah Sri Mulyani diganti atau mengundurkan diri? Saya ingin mengucapkan selamat kepada pejabat baru, Pak Yudi Purbaya Yudi. Selamat mengemban amanat dan tanggung jawab yang sangat penting, yaitu mengelola dan menjaga keuangan negara dan memimpin Kementerian Keuangan. Semoga Pak Yudi diberikan kemudahan dan sukses membantu Presiden Prabowo. Dan mohon mulai saat ini untuk kami dihormati ruang privasi kami atau ruang pribadi saya. Sri Mulyani jadi Menq selama 3 presiden, SBY, Jokowi, sampai Prabowo. Di dunia internasional, Sri Mulyani dipuji karena disiplin fiskal dan kredibilitas ekonomi. Tapi sayangnya di dalam negeri, kebijakannya dinilai kurang berpihak pada rakyat kecil. Enggak yang namanya Sri Mulyani. Kenapa dia bisa menjadi menteri seumur hidup? Sederhana saja. Dia bisa melakukan finishing tax, melayani semua pejabat, dinaikkan semua tunjangan, dinaikkan gaji semua pejabat, sehingga pejabat tidak sense of politik, nggak menyatu dengan rakyat. Itu yang terjadi hari ini. Betul nggak? Dia tidak menyatu. Artinya apa? Faktanya, DPR kemarin konversi pers mengatakan, kami nggak ngerti tunjangan 50 juta ini tiba-tiba datang ke kami. Masa kan itu nggak masuk akal. Kalau DPR nggak ngerti kan, keputusan itu diputuskan oleh pemerintah dan DPR. Nah itu konfirmasi ke DPR-nya. Dia bilang tiba-tiba datang 50 juta itu. Itu fakta. Publik tentu masih ingat beban yang ditambahkan lewat kenaikan PPN, kemudian rencana kenaikan iuran BPJS, sampai pajak yang menggerus daya beli. Di saat rakyat pusing untuk ngatur uang belanja untuk beras, minyak, listrik, citra internasional tentu tidak bisa jadi obat. Ya, kredibilitas global belum tentu identik dengan kesejahteraan domestik. Jadi nggak heran, waktu diganti kemarin, pasar keuangan goncang. Memang IHSG mengalami gejolak, tetapi gejolak ini juga bersifat temporer atau jangka panjang tergantung dari kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh Menteri Keuangan yang baru. Nah, ketika berganti Menteri Keuangannya, yang menjadi pertanyaan apakah ada gebrakan ataupun ada kebijakan-kebijakan yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lebih baik. Jika tidak ada gebrakan yang berarti, tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk mendorong stabilitas perekonomian ke depan, maka pasar ataupun market akan memandang bahwa kinerjanya lebih buruk daripada Menteri Keuangan sebelumnya. Salah satu harapan Kemenq baru, Purbaya Yudi Sadewa,
Ya, semoga bisa berbenah soal penerimaan pajak yang harus benar-benar memperhatikan daya beli masyarakat menengah ke bawah. Tapi harus diingat juga, pergantian Menkyu bukan sekedar ganti orang. Ini ganti filosofi mengelola duit negara. Saya sudah 25 tahun jadi ekonom, 10 tahun lebih jadi TTG SBY, 5 tahun jadi Komite Ekonomi Nasional, berapa tahun di KSP, terus membantu Pak Jokowi juga dalam mengatasi krisis 2020 COVID. Jadi saya di samping Pak Jokowi persis waktu itu. Jadi kalau Anda tanya pengalaman saya, apakah saya cukup tahu? Amat tahu. Jadi Anda nggak usah khawatir. Jadi optimis Pak untuk kenaikan itu tersebut Pak? Optimis. Jadi masa depan kita akan cerah. Domestic demand kita kuat. Asal kita kendalikan dengan baik, kita bisa tumbuh dengan baik. Selain Sri Mulyani, yang menjadi sorotan lain digantinya Budi Gunawan, Menko Polhukam. Pos kementerian ini sekarang diisi oleh Menteri Pertahanan, Syafri Samsudin. Banyak orang tahu track record seorang Budi Gunawan. Pernah jadi Wakapolri tahun 2015-2016, kemudian pernah menjadi Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN, sampai kemudian menjadi Menko Polhukam. Banyak juga spekulasi muncul kalau pergantian BG ini nggak lepas dari peristiwa demo yang diwarnai kericuhan akhir Agustus lalu, baik di Jakarta maupun di daerah-daerah lain. Tapi ini langsung dibantah oleh pihak istana. Mas Menko Polhukam kenapa dicopot tapi belum ada penggantinya? Emang kenapa Mas Menko Polhukam dicopot tapi belum ada penggantinya? Ya memang sementara kondisinya begitu. Nanti kalau sudah ketemu... Karena kemarin kericuhan kemarin Mas? Ya tidak ada kemudian karena sesuatu hal yang sangat spesifik begitu. Ini kan semua bagian dari evaluasinya itu kan menyeluruh. Oke, terima kasih ya. Kalau demo besar-besaran kemarin bukan jadi indikator kegagalan Menko Polhukam, terus apa dong? Sudah tentu menjadi tugas Menko Polhukam untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan negara. Apapun itu, derasnya opini publik soal demo akhir Agustus lalu sangat erat hubungannya dengan reshuffle. Menteri lain yang menarik untuk dibahas adalah Budi Ari. Menteri Koperasi ini dicopot dan diganti Ferry Juliantono yang sebelumnya menjabat sebagai wakil menteri. Dikenal dekat dengan Jokowi, nama Budi Ari tercoreng dengan kasus judi online. Meski belum terbukti, tapi adanya oknum pegawai Kominfo terlibat menjalankan judi online saat Budi Ari menjabat, ini fakta yang tidak terbantahkan. Nama Budi Ari disebut dalam sidang kasus judi online. Saat menjabat sebagai Menteri Kominfo, diduga Budi Ari ini mengetahui praktek penjagaan sejumlah situs judi online. Nah, sekarang waktunya kita kawal bersama apakah menteri-menteri baru ini bisa kerja transparan, akuntabel, dan berani melawan kepentingan oligarki. Kita tunggu dan kita lihat apakah reshuffle ini berdampak pada harga kebutuhan pokok jadi lebih stabil. Apakah jaminan proyek-proyek besar tidak semakin membebani utang negara? Karena pada akhirnya bro, reshuffle itu bukan soal siapa yang duduk di kursi menteri, tapi soal apakah kebijakan yang lahir dari kursi itu benar-benar berpihak pada rakyat. Sekali lagi, yuk kita kawal sama-sama, kita kritisi, dan jangan kasih ruang buat pejabat-pejabat yang main-main sama nasib rakyat. Satu lagi yang harus diingat sama menteri-menteri baru, hati-hati saat menyampaikan public statement. Jangan sampai pernyataan yang keluar justru melukai rakyat yang sekarang sedang merasakan kesulitan ekonomi. Saya Rizky Hasan, tetap waras, tetap kritis, merdeka. Makasih banget ya sudah menyimak Check Now. Kamu pengen kita bahas apa lagi? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share supaya nggak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya di YouTube Official iNews. Saya Rizky Hasan, terima kasih dan sampai jumpa.